Shalom adik-adik dan selamat pagi. Nah, pagi hari ini kita bertemu lagi dalam sekolah minggu online dan marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai ibadah. Di sini saya ditemani oleh Kakak Wika dan Kakak Desi untuk memulai ibadah online pada pagi hari ini. Untuk itu sebelum kita mulai ibadah, marilah kita saat teduh dipersilakan. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, untuk memulai ibadah pada pagi hari ini saya undang semua bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan satu pujian, Bapakku datang padamu, dan dilanjutkan matahari bersinar terang. Kita lanjutkan dengan matahari bersinar terang. Untuk doa pembukaan, saya persilakan kepada Kakak Meti untuk berdoa. Persilakan. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena di pagi hari ini Engkau kembali lagi melayakkan kami, anak-anak sekolah minggu, remaja dan taruna Jemaat Efrata Andonohu, untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa Tuhan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti. Biarlah terjadi hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, berkati kami semua dan ampunkan segala dosa, kesalahan kami yang telah kami perbuat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, silakan duduk kembali dan kita akan mengaku dosa kita dan kita akan mendengar pemberitaan anugerah. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Sebab itu, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan serta memohon pengampunan daripadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan menuruti keinginan dan kehendak hati kami.
Kasihanilah dan ampunilah kami menurut kasih setiamu. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Dia mau mengampuni kesalahan kita dan Dia tetap mengasihi kita sampai selama-lamanya. Nah, untuk itu mari kita memuji Tuhan dengan menyanyi Kasih Yesus Indah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita kembali memuji Tuhan dari lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Kalau bisa berdiri ya. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Doa pembacaan firman Tuhan akan dipimpin oleh Ibu Guru Rosalina. Saya persilakan. Anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kembali kami menaikkan puji syukur di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih kesempatan yang indah ini kami boleh beribadah kepadamu, memuji memuliakan nama-Mu. Dan sebagai landasan persekutuan kami sekolah minggu saat ini, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon bimbingan-Mu ya Allah, bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang akan kami baca dan dengar sebentar, kami boleh memahami apa maksudnya bagi kehidupan kami anak-anak. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, hamba-Mu Bapak Henok yang akan menceritakan firman Tuhan kepada kami semua. Tuhan kiranya membimbing hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu, sehingga Bapak Henok boleh bercerita menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami sudah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama.
Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan berita firman Tuhan pada pagi hari ini, maka tentu perlu ada kesiapan hati pikiran kita untuk dapat menghayati, menerima makna daripada firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini, karena minggu ini masih merupakan rangkaian perayaan Paskah, maka Pak Guru memilih satu pembacaan dalam Perjanjian Baru, yaitu dari Injil Yohanes pasal 20. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Ya, silakan adik-adik buka Alkitabnya. Nanti Pak Guru membaca, nanti adik-adik mengikuti masing-masing sesuai dengan ya Alkitab yang adik-adik pegang. Ya, Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Lembaga Alkitab memberi judul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian berita firman Tuhan yang boleh kita baca pada pagi hari ini. Tentu dalam suasana perayaan Paskah ini seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan terus bersukacita, dan damai sejahtera Kristus yang telah bangkit itu akan terus mewarnai perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kalau adik-adik masih suka marah-marah, kemudian masih suka ngambet, masih suka mempersalahkan orang, tidak ada damai, tidak ada sukacita di dalam hati, maka suasana atau makna Paskah, makna kebangkitan Kristus belum nyata dalam kehidupan kita. Seharusnya sebagai orang percaya bahwa ketika kita merayakan Paskah, maka seharusnya damai, sukacita yang telah diberikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus itu seharusnya itu yang terus bergelora dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tidak ada sikap lain yang bisa menguasai hati dan pikiran kita, tetapi hanya kuasa Allah
yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita itu yang bisa kita wujudkan atau kita terima, kita jalankan dalam perjalanan kehidupan kita. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan kita pada pagi hari ini menceritakan tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kalau menampakkan itu berarti seolah-olah selama ini Yesus tidak kelihatan. Dan memang tidak kelihatan di antara murid. Karena kenapa? Karena ketika Yesus mati, dikubur, maka Yesus dan murid-muridnya secara fisik telah terpisah. Sehingga murid-muridnya merasa kehilangan atas kematian daripada Tuhan Yesus Kristus yang selama ini terus bersama-sama dengan mereka. Sehingga ada ketakutan, ada keraguan-raguan para murid. Ketika Yesus bangkit yang kita rayakan setiap tahun, yaitu perayaan Paskah, maka murid-muridnya pun itu masih merasa ragu. Apakah benar Yesus itu hidup? Apakah benar Yesus itu bangkit dari kematian? Padahal sebelumnya Yesus sudah menyampaikan bahwa ia akan dibunuh dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Tetapi kenyataannya murid-muridnya masih ragu tentang kebangkitan Kristus. Karena itu penampakan atau kehadiran Yesus secara nyata ketika ia bangkit hendak membuktikan kepada murid-muridnya bahwa ia tidak mati selama-lamanya. Tetapi apa yang telah dikatakannya sebelum ia mati, ia membuktikan bahwa apa yang dikatakannya adalah benar, bahwa pada hari ketiga ia akan bangkit. Itulah maknanya. Jadi kalau ada yang tanya kepada adik-adik, kenapa Yesus setelah ia bangkit, ia terus memperlihatkan, ia terus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Itu adalah cara Tuhan untuk membuktikan apa yang telah disampaikan sebelum ia mati, bahwa ia akan bangkit dan benar-benar bangkit. Tetapi ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, kadang-kadang murid-murid masih ragu-ragu dan tidak percaya kalau yang hadir di tengah-tengah mereka adalah Yesus. Untuk membuktikan, untuk menunjukkan bahwa yang hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, di tengah-tengah mereka ketika mereka berkumpul, ia membuktikan, ia menunjukkan buktinya yang secara nyata dilihat pada saat kematiannya. Apa yang ditunjukkan oleh Yesus? Yang ditunjukkan oleh Yesus dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, ia menunjukkan lambung, ia menunjukkan kakinya, ia menunjukkan tangannya. Ada apa di tangan? Ada apa di lambung dan ada apa di kakinya? Kenapa itu yang ditunjukkan oleh Yesus kepada murid-muridnya? Untuk membuktikan, untuk mengajarkan kepada muridnya supaya mereka percaya. Kenapa tangannya? Karena di tangannya itu ada bekas paku. Dan itu disaksikan sendiri oleh murid-murid. Ketika Yesus disalib, mereka lihat bahwa tangannya kedua-duanya dipaku. Kenapa lambungnya? Karena murid-murid juga menyaksikan bahwa ketika ia disalib, ia ditombak. Kenapa kakinya? Karena ketika Yesus disalib, maka kakinya juga ikut dipaku. Sehingga ia menunjukkan ada lubang di tangan, ada lubang di lambung, ada lubang di kaki. Untuk membuktikan hal ini bahwa ia yang datang adalah benar-benar guru mereka yang telah mati dan saat itu telah bangkit. Karena itu adik-adik, ketika murid-murid berada di suatu ruangan, maka pintu-pintu terkunci. Kenapa terkunci? Karena mereka takut dengan orang-orang Yahudi. Kenapa mereka takut dengan orang-orang Yahudi? Karena ada berita-berita palsu yang disampaikan oleh penjaga-penjaga kubur, oleh tentara-tentara, prajurit-prajurit yang menjaga kubur. Ada berita bohong atau hoax yang orang katakan sekarang ini.
yang disampaikan kepada raja, kepada orang-orang Yahudi, bahwa Yesus tidak bangkit, tetapi murid-muridnya lah yang mencuri jenazah atau mencuri mayat daripada Yesus. Sehingga itulah yang membuat murid-muridnya takut, dan dimanapun mereka berada selalu berusaha untuk tidak menampakkan diri, mengunci pintu supaya jangan ada orang Yahudi yang ketahui dan datang untuk menangkap dan membunuh mereka. Ini yang perlu kita Pak Guru sampaikan kepada adik-adik, karena biasanya berita Paskah itu selalu diceritakan lain dari yang lain. Ya, orang-orang di sana selalu menceritakan kalau Yesus itu tidak bangkit. Katanya Yesus itu dicuri, jenazahnya Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya. Sehingga pada pagi hari ini firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa Yesus benar-benar bangkit dan tidak dicuri oleh murid-murid Tuhan Yesus. Kalau tidak bangkit Yesus, maka sia-sialah kepercayaan kita. Karena itu Yesus bangkit supaya kita yang telah percaya kepada Kristus, walaupun kita mati, tetapi kita akan bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita. Tuhan Yesus mengutus kita. Seperti dalam pembacaan kita pada pagi hari ini. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Untuk apa kita diutus? Untuk apa kita dikirim? Supaya kita bisa menjadi saksi Kristus, untuk menyampaikan kebenaran apa yang telah disampaikan oleh firman Tuhan, bahwa kematian dan kebangkitan Kristus adalah nyata, dan kebangkitannya memberikan hidup, memberikan damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kita tidak boleh lagi menyimpan dendam dengan orang-orang yang pernah melakukan kesalahan dengan kita. Karena kenapa? Yesus telah memaafkan kita. Yesus telah mengampuni kita atas segala dosa yang telah kita perbuat melawan kehendak-Nya. Inilah teladan bagi kita. Karena itu dalam pembacaan kita dikatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tapi jangan kita jadikan senjata, adik-adik ya. Jangan kita jadikan, karena firman katakan, kalau kamu mengampuni dosanya orang, dosanya diampuni. Kalau begitu tidak perlu saya ampuni, supaya dosanya tidak diampuni Tuhan. Ya, itu adalah hal yang salah. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita terus melakukan yang terbaik, memaafkan orang yang salah, tidak menyimpan dendam dalam kehidupan kita, supaya damai sejahtera Kristus tetap menjadi milik kita dalam perjalanan kehidupan kita. Terpuji nama Tuhan. Amin. Ya, adik-adik, merespon firman Tuhan yang baru saja kita dengar, kita mengangkat satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Pelita bagi kakiku, terang bagi
Ya adik-adik, kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Kori. Disilakan. Anak-anakku yang kasih dalam Tuhan, mari kita masuk dalam doa syukur dan syafaat. Kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami sapa Bapa di dalam anakmu Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kasih kemurahan-Mu serta pemeliharaanmu kami dapat hadir pada pagi hari ini dalam mengikuti ibadah online. Makasih Bapa di sorga, pada saat ini kami hendak berdoa buat kakak yang telah menyampaikan firman-Mu sesaat yang lalu. Biarlah Tuhan Engkau berkati dia, berikan dia kekuatan kesehatan, dan firman-Mu yang baru kami dengar boleh mengambil bagian dalam kehidupan kami. Saat ini juga Tuhan kami hendak berdoa buat teman-teman kami yang tidak hadir. Kami tidak tahu apa halangan mereka. Mohon Tuhan Engkau berkati mereka, mohon lawatan-Mu sehingga mereka dapat hadir bersama-sama dengan kami. Bagi yang sakit Tuhan Engkau pulihkan, berkati obat-obatan yang dikonsumsi sebagai penawar dalam tubuhnya. Dan juga Tuhan, teman-teman kami yang mengeraskan hati untuk beribadah, mohon Tuhan Engkau gerakan hatinya agar dia mau mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing. Kami juga hendak berdoa buat kedua orang tua kami, berikan kekuatan, kesehatan, dan Engkau berkati mereka di masa-masa tuanya. Dan juga Tuhan Engkau berkati dalam kehidupannya, di dalam pekerjaannya, dan khususnya Tuhan Engkau senantiasa memberikan kesabaran di dalam mendidik kami anak-anaknya. Kami juga hendak berdoa buat para pelayan-Mu hari ini yang mengambil bagian, baik itu Bapak Pendeta, majelis, guru-guru sekolah minggu, dan siapapun Tuhan yang mengambil bagian pada minggu ini. Mohon kemurahan-Mu, pemeliharaan buat mereka, berikan roh hikmat pengetahuan, dan Engkau senantiasa menyertai mereka di dalam pelayanan mereka hari ini, sehingga apa yang mereka lakukan itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Kami juga hendak berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan Engkau berkati agar supaya bangsa negara kami menjadi bangsa yang damai, makmur, dan tentram, serta jauh dari hal-hal yang yang Engkau tidak kehendaki. Kami hendak berdoa juga para pemerintah kami, berikan mereka roh hikmat pengetahuan mulai dari pelosok tanah air hingga ke ibu kota negara, sehingga mereka dapat memikirkan bangsa dan negara kami, apa yang hendak dibutuhkan dan apa yang hendak mereka lakukan, dan apa yang dikehendaki oleh rakyat boleh senantiasa berjalan dengan baik, dan segala program-program pemerintah berjalan dan sukses sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga hendak berdoa buat negara kami yang saat ini masih mengalami banyak bencana alam di mana-mana, khususnya saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam di NTT. Tuhan Engkau datang sebagai penghibur, Engkau datang sebagai penguatan buat mereka, dan biarlah Tuhan mereka senantiasa terpelihara oleh kasih kemurahan Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kesabaran di dalam menghadapi semuanya itu Tuhan, sehingga apa yang mereka alami mereka dapat menerima dengan kesabaran dan penuh dengan khususnya Tuhan kesabaran di dalam mengalami hal tersebut. Ya Allah Bapa Sorgawi, mohon Tuhan Engkau berkati kami semuanya, kami anak-anak-Mu, khususnya yang akan mengikuti ujian atau yang sudah mengikuti ujian, baik itu secara online maupun secara tatap muka. Engkau berkati Tuhan, berikan kekuatan kesehatan agar supaya mereka dapat mengikuti ujian dengan baik, mulai awal hingga selesainya ujian. Engkau senantiasa menyertainya. Makasih Bapa di sorga. Inilah doa kami, sempurnakan Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita akan membawa persembahan kita. Untuk itu silakan disiapkan persembahannya, dilipat baik-baik
Dan kita akan memuji Tuhan dengan lagu Bawa Persembahan-Mu. Untuk doa persembahan akan dipimpin oleh Kakak Priska, disilakan. Adik-adik, kita telah membawa persembahan. Kini saatnya kita menyerahkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat yang lalu kami telah membawa persembahan kami, ya Tuhan. Berkati persembahan ini agar dapat dialamatkan untuk pelebaran firman-Mu di muka bumi ini, ya Tuhan. Yang masih ada pada kami, Tuhan Yesus yang berkati agar kami dapat mengelolanya dengan bijaksana. Mari sempurnakan doa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saya undang semua untuk bangkit berdiri dan kita menyanyi satu pujian, Pekerja Kristus. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa penutup yang akan dipimpin oleh Kakak Feby. Disilakan. Ya, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami kembali menghadap kehadirat-Mu. Beri terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai dan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami, segala kegiatan, tugas kami selanjutnya Tuhan, kami serahkan kehadirat-Mu sehingga dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu.
Inilah doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik disilakan duduk semuanya. Demikianlah ibadah online kita pada hari ini. Sampai bertemu pada ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.